Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hola, welcome to my channel Ngobrolin Tekim. Jadi beberapa hari kemarin itu ada yang request terkait desain reaktor ya teman-teman. Tapi karena reaktor ini kompleks banget, jadi aku harus nyari beberapa referensi dan juga harus belajar lebih dalam lagi terkait reaktor. Jadi untuk sekarang aku spill tipis-tipis aja ya terkait tinjauan termodinamika dan kinetika reaksi di reaktor. Ini masih general ya teman-teman, nanti kita bisa tahu kondisi dari reaktor ini eksoterm atau endoterm. Kemudian nanti laju reaksinya ini reversible atau irreversible dan lain sebagainya. Oke, langsung aja. Di sini aku ngambil contoh case-nya adalah reaksi pembentukan etilen oksida dari etilen dan oksigen. Nah, di sini untuk reaksinya sendiri itu etilen ditambah setengah O2 menjadi etilen oksida atau C2H4O. Dengan kondisi operasi di reaktor adalah sebagai berikut. Jadi untuk sekarang kita menggunakan kondisi operasinya temperatur ya, sama nanti ada konstanta gas untuk menghitung perhitungan-perhitungan berikutnya. Di sini untuk temperaturnya itu 240 derajat. Nah, ini sama kayak desain reaktor aku ya. Kebetulan aku juga kemarin itu ngedesain reaktor fixed bed multi-tube dengan temperaturnya 240. Dan untuk tekanannya itu sekitar 20-30 bar. Ya. Ini referensinya seperti biasa 25. Kita rubah dari Celsius ke Kelvin ditambah 273,15. Kemudian untuk R-nya, untuk konstanta gasnya kita pakai 8,314 Joule per mol Kelvin atau kilojoule per kilomol Kelvin. Atau juga nanti bisa kita pakai yang meter kubik atm per mol Kelvin, tergantung dari satuannya nanti ya. Selanjutnya kita menentukan panas reaksi pembentukan standar atau delta HF, delta HR ya. Nah, ini di buku termodinamika mungkin ada ya, tapi nanti untuk nilai delta H-nya itu adalah pada temperatur referensi, biasanya 20 atau 25 derajat Celcius. Di sini aku pakai dari buku Yaus ya teman-teman. Nanti dari buku Yaus itu udah dikasih equation-nya untuk nyari delta HF itu sama dengan A ditambah BT ditambah CT kuadrat. Ini untuk data koefisien A, B, C-nya ada di buku Yaus tabel 12.1 halaman 292. Mungkin teman-teman bingung ya, yang mana sih bukunya? Aku sering ngomong buku Yaus, tapi nggak pernah dilihatin. Aku liatin covernya aja ya. Jadi ini cover dari buku Yaus yang aku pakai. Ini ya, ini dari handbooknya Graw Hill juga sebenarnya. Aku pakai e-book sih, Chemical Properties Handbook. Nah, ini nanti ada sifat fisik, termodinamik, environmental, transport, safety, health related properties for organic and inorganic chemicals dari Carl Yaus. Ya, ini bukunya ya. Nanti teman-teman bisa download di internet. Kalau aku sih suka nyari di Teknik Kimia Indonesia ya, di Telegramnya itu banyak banget sih bukunya. Kalau teman-teman tergabung di sana tinggal download, banyak banget buku. Dan kalau misalnya teman-teman nyari chemical properties untuk hidrokarbon juga ada. Aku pernah tuh ngitung atau nyari dari C1 nyampe C36+. Oke, lanjut ya. Nah, di sini untuk komponennya itu ada etilen sama etilen oxide. Kenapa O2-nya nggak ada? Karena delta HF untuk O2 itu 0. Oke, jadi kita cuma nyari untuk etilen sama etilen oxide. Kita masukkan nanti variabel-variabelnya didapat untuk delta HF etilen adalah 46 kJ per mol. Kalau untuk etilen oxide itu minus 59,8 kJ per mol. Nah, untuk nyari delta HF
itu adalah HF-nya produk dikurangi sama reaksi pembentukan standar reaktan. Produk kurangi reaktan ya. Jadi min 59 dikurangi 46. Kita dapat min 106 kJ per mol. Atau kita rubah ke BTU. Kalau teman-teman mau pakai satuan GS, boleh dirubah ke BTU per L bemol, itu dikali dengan 429,923. Nanti dapat hasilnya adalah minus 45.600 BTU per mol, L bemol per mol ya. Nah, karena si delta HF-nya ini, panas reaksi pembentukan standarnya itu negatif, bisa disimpulkan reaksi ini bersifat eksotermis ya. Artinya tuh dia menghasilkan panas atau nanti tuh menghasilkan energi. Kemudian di sini menghitung energi Gibbs pembentukan standar ya selanjutnya. Nah, untuk data-datanya sendiri sama kayak tadi untuk nilai A, B, C-nya aku dapat dari buku Yaus yang ini ya. Di tabel 13.1, di teman-teman cari aja buku-bukunya. Di sini kita masukin A ditambah BT tambah CT kuadrat. Untuk T-nya pakai yang Kelvin ya, yang 513 dari 240 kita rubah ke Kelvin. Di sini dapat etilennya adalah 81,62 dan untuk etilen oksida adalah 18. Di sini untuk nilai Gibbs, energi Gibbs untuk O2 atau oksigen itu nggak ada ya, 0. Sama kayak tadi yang di reaksi pembentukan standar. Terus untuk nyari delta GF-nya sama ya. Untuk delta GF produk dikurangi sama reaktan, nanti dapat min 63,57 kJ per mol. Ingat ya, kJ per mol, bukan kJ per kilomol. Jadi berarti kalau misalnya mau penjumlahan, pengkalian, dimasukin dalam equation, teman-teman harus merubah dulu si satuan ini. Kita rubah ke BTU per pound mol, itu sama dengan minus 27.000 BTU per pound mol. Nah, karena harga energi Gibbs-nya negatif, reaksi ini berlangsung secara spontan. Atau juga kalau kita baca di beberapa referensi, salah satunya di buku Yaus ini dia ngejelasin kalau nilai delta G reaksi delta GF ini kurang dari 0, maka reaksi ini bersifat menguntungkan, reaction favorable. Menguntungkan kenapa? Karena dia nggak butuh supply energi. Kan kalau misalnya endotermis itu kan butuh panas ya, butuh energi yang harus disuplai dari luar gitu. Dan energi itu ya kita harus bikin, kita harus menyediakan dari plannya gitu ya. Kalau ini karena dia sifatnya eksotermis, dia malah mengeluarkan panas, jadi dia menguntungkan gitu katanya. Nah nanti makanya reaktor Picklet multitube ini nanti kalau desainnya aku, dia bisa integratif panas. Jadi output dari reaktor ini dapat memanaskan aliran input sebelum masuk ke reaktor dan aliran-aliran lainnya nanti masuk ke integrasi panas. Nah kemudian apabila nanti si delta G reaksinya ini adalah lebih dari 0 dan kurang dari 50 kJ per mol, maka reaksinya adalah mungkin menguntungkan katanya. Dan apabila delta G reaksinya itu lebih dari 50 kJ per mol, reaksi ini tidak menguntungkan. Atau mungkin ya reaksinya endotermis itu butuh suplai panas yang banyak. Gitu ya, butuh jaket pemanas. Oke. Kemudian kita mencari nilai konstanta kesetimbangan atau K. Nanti dari K ini kita dapat menentukan reaksinya ini searah atau dua arah gitu ya, reversible atau irreversible. Oke. Ini untuk rumusnya, dari nilai Gibbs tadi, kita bisa nyari nilai K-nya ya. Jadi delta G sama dengan min RT ln K. Atau di bukunya Smith-Panes, itu untuk nyari ln K bisa juga dengan ln K per K0 sama dengan min delta H pada keadaan standar dibagi sama R dikali 1 per T. Min 1 per T0. Oke.
T0 ini pada keadaan standar ya, 298 Kelvin atau 25 derajat Celcius. Selanjutnya, nah aku pakai equation yang ini ya teman-teman, yang delta G sama dengan min RT per ln K, sehingga ln K nanti sama dengan min delta G per R dikali T. Nah, ini ya, dari GF yang ini kita dapat tadi, aku pakai yang kilojoule per mol, satuan metrik, kemudian dibagi dengan R. R-nya aku pakai yang 8,314 dikali dengan T-nya 513 Kelvin, sehingga dapat ln K-nya adalah 14,9. Kemudian kita nyari K, berarti eksponensial dari 14,9. Kita dapat 2,9 kali 10 pangkat 6. Oke. Nih, karena harga K ini yang kita dapat untuk reaksi sangat besar, maka reaksi tersebut bersifat irreversibel atau satu arah ya. Harga K sama dengan K1 per K2 ini besar. Berarti harga K jauh lebih kecil dibanding dengan harga K1 dan K2. Sehingga nanti K2 ini diabaikan. Dan si reaksinya ini bersifat satu arah. Jadi A ditambah B sama dengan C itu nggak bakal terhidrolisis atau dia balik lagi dari C menjadi A atau B gitu. Selanjutnya kita menentukan kinetika reaksi. Nah, sebenarnya kan dalam mendesain reaktor ini gampang-gampang susah ya teman-teman. Kalau masalah desain, kalau misalnya datanya udah ada itu tinggal masukin. Kayak data kinetika reaksinya udah ada nih. Ya kita tinggal masukin aja. Jadi kayak kemarin-kemarin kita ngitung berapa volume reaktornya, tinggi reaktornya, kalau misalnya multi-tube berapa tubnya, kalau misalnya yang CSTR ada jaketnya, kemudian tipe saddle-nya, pengaduknya kayak gimana, dan lain sebagainya ya. Itu kalau udah kesana mah udah mudah lah gitu ya untuk kita ngedesain si alatnya. Yang agak rumit itu ya di sini nih, kita menentukan kinetika reaksi. Sebenarnya ada dua cara. Yang pertama, kita lihat dari jurnal atau dari paten yang udah ada. Yang kedua ya kita ngitung sendiri, gitu manual. Nah, yang pertama aku mau contohin yang ngitung sendiri. Nah, untuk konstanta reaksi atau Ka itu dari persamaan Arrhenius ya teman-teman, di mana Ka sama dengan A eksponensial EA per RT. Oke, di mana K ini adalah konstanta laju reaksi di sini dalam satuannya meter kubik per kilomol second. Kecil aja ya secondnya. Kemudian untuk A-nya ini adalah konstanta faktor eksponensial, di mana EA adalah energi aktivasi dalam joule per kilomol. Kemudian R ini adalah konstanta gas. Dan T ini adalah temperatur dari si reaktornya. Nah, pertama-tama kan kita berarti harus nyari harga A dulu ya. Nanti kita nyari A, kita nyari EA, sama RT mengikuti ya, mau satuannya apa. Nah, yang pertama, menghitung faktor pre-eksponensial atau A, itu kita bisa pakai persamaan collision, atau persamaan tumbukan. Nah, ini persamaan tumbukan antara, kalau yang aku ini tentu melibatkan dua gas yang berbeda. Bisa pakai equation yang ini ya, yang konstanta faktor eksponensial atau kita simbolkan dengan A eksponensial sama dengan V DAB. DAB ini adalah jarak ya antara si senyawa A atau atom A sama atom B, si etilen sama oksigen. Itu pangkatkan 2 dikali Na. Na ini adalah bilangan Avogadro. Kemudian dikali 8 Kb. Kb ini adalah konstanta Boltzmann. Dibagi rho dikali mu atau viskositas dipangkatkan 1/2. Oke. Nah, ini masing-masingnya untuk nilai bilangan Avogadro kita pakai yang 6 kali 10 pangkat 23.
per kilomol. Kemudian untuk DAB-nya jarak antara molekul A dan molekul B ini dalam meter. Terus kita ada konstanta Boltzmann itu pakai 1,38 kali 10 pangkat min 23 Joule per Kelvin. Dan ini adalah reduksi, maaf tadi berarti bukan viskositas ya, tapi reduksi massa A dan B. Ini simbol dari mu ini. Pertama-tama kan kita butuh berarti DAB, kemudian kita butuh ini ya, reduksi massa. Nah, kita mencari DAB dulu. Nah, DAB rumusnya adalah setengah dari RA per RB. Apa sih RA RB ini? RA ini adalah jarak antar molekul senyawa etilen, dan RB adalah jarak antar molekul senyawa oksigen. Jadi A untuk etilen dan B untuk oksigen. Nah, si jarak ini kita bisa lihat di bukunya Chemical Engineering Kinetic dari J.M. Smith ya, di tabel 11.1 ini ya, SS. Nah, ini tabel 11.1 ya. Ini nanti teman-teman bisa nyari jarak antar molekul. Untuk O2 di sini udah ada ya. O2 itu adalah 3,433 Armstrong. Di sini Armstrong ya, nanti teman-teman tinggal rubah ke meter. 3,433. Kemudian untuk etilen ini di bawah. Nah, untuk etilen C2H4 ini adalah 4,232. Ini ya, Armstrong. Jadi nanti tinggal dirubah ke meter, nanti dikali 10 pangkat min 6. Oke. Kebetulan kan ini ada di sini ya, si atomnya atau senyawanya itu ada di tabel ini. Gimana kalau nggak ada, teman-teman bisa nyari. Contohnya ini ya, nih. Misalnya tuh kita nyari toluen C7H8, kan nggak ada di sini kan tuh. Ada di tabel ini, jadi kita bisa nyari dengan apa? Nah, untuk senyawa tertentu bisa menggunakan rumus di persamaan 11-14. Masih dari buku J.M. Smith, itu R sama dengan 1,18 dikali FB pangkat 1/3, di mana FB ini adalah volume molekuler pada titik B normal. Satuannya adalah cm3 per gram mol. Nah, gimana cara untuk nyari FB-nya? Ini kita nyari data dulu, nanti masih di buku J.M. Smith tabel 11.2. Ini ada data volume increment atom dari atom yang kita cari. Dan tadi untuk toluen itu adalah C7H8. Jadi ada 7H dan 7C dan 8H. Jadi untuk atom C ini incrementnya adalah 14,8. Untuk H adalah 3,7. Jadi tinggal dikali 7 dikali 14, 8 dikali 37 ditambah jadi 133,2 cm kubik per gram mol ya. Nanti tinggal masukin ke rumus yang R ini, nanti dapat satuannya tuh udah ini ya, udah disesuaikan gitu satuannya. Selanjutnya yang kedua adalah menghitung nilai reduksi massa. Di sini untuk equation-nya adalah BMA, jadi berat molekul dari etilen dikali dengan berat molekul dari oksigen dibagi dengan BMA ditambah BMB. Di sini untuk berat molekul dari etilen itu 28, kemudian untuk si oksigennya adalah 32. Kita jumlahkan nanti hasilnya adalah 14,95 kg. Oke, kita udah dapat ya untuk nilai DAB-nya, kemudian kita juga udah dapat nilai dari si reduksi massanya. Kita tinggal masukin ke equation yang tadi. Nah, di sini untuk Kx kita masukin di sini ya. V-nya kita pakai 3,14, masukin nilai DAB-nya, dipangkatkan 2, nanti hasilnya segini. Kemudian untuk Na-nya tadi yang bilangan Avogadro, kemudian dikali 8 dikali konstanta Boltzmann-nya 1,38. Kemudian mu-nya ini adalah 3,14 kita kali dengan
ini ya, kita kali dengan reduksi masanya, nanti dapat untuk eksponensial, maaf, untuk nilai eksponen. Nah, yang A ini nih. Faktor pre-eksponensial atau A kita dapat adalah 42,53 meter kubik per kilomol second. Nah, untuk satuan ini nanti disesuaikan lagi ya teman-teman. Kalau misalnya nanti mau pakai yang liter ATM mol second atau misalnya mau pakai gram mol second dan lain sebagainya. Selanjutnya kita sudah dapat nilai A-nya, nanti kita tinggal cari nilai ini. EA-nya ya, atau energi aktivasi. Caranya dengan ini, rumusnya adalah energi aktivasi sama dengan delta H pembentukan standar dikurangi dengan RT. Kita tadi udah dapat ya, untuk delta H-nya ini adalah ini ya, min 106 kJ per mol. Kita kurangi dengan RT. RT-nya tadi, R-nya adalah 8,314, T-nya adalah 513 kurang lebih. Jika nanti ini kilojoule per mol, ini kilojoule per kilomol, kita samakan satuannya dikali 1000, nanti untuk energi aktivasinya adalah min 110.000 kilojoule per kilomol. Oke. Kemudian ketiga, kita menghitung konstanta laju reaksi. Di sini tadi ya, A sama dengan eksponensial energi aktivasi dibagi dengan RT. A-nya kita dapat 42,53, kemudian EA-nya adalah minus 110.000. Kita bagi dengan RT kali T, terdapat adalah 2,4 kali 10 pangkat min 10. 0,0000002,4. Kemudian kalau misalnya kita rubah ke meter kubik per kilomol jam, nanti kita tinggal kali 3600, didapat 8,6 kali 10 pangkat min 7. Kalau kita rubah ke liter per kilomol jam, nanti kita dapat 0,008. Oke. Ini ya, nanti satuannya tinggal disesuaikan ya, mau satuan apa. Nanti disamakan dengan tugasnya teman-teman. Nah, sebenarnya kan untuk nyarisin nilai K ini, itu teman-teman bisa nyari kayak tadi ya, kalau mau manual teman-teman bisa cari. Tapi kekurangannya adalah masih banyak variabel yang kita asumsikan atau bahkan kita nggak hitung dalam perhitungan tadi. Dan biasanya dari yang lebih valid itu data percobaan. Jadi kita harus bikin beberapa percobaan gitu ya. Kalau di sini kebetulan aku tuh dapat untuk pembentukan etilen oksida dari etilen dan oksigen ini ada dari percobaan Detwiller. Nah, ini dia dapat untuk konstanta kecepatan reaksi atau nilai K-nya ini. Untuk pembentukan etilen oksida, yaitu ngebuat suatu percobaan dengan temperaturnya itu antara 490 sampai 500 Kelvin, 500 lebih, 560 kalau nggak salah Kelvin. Kemudian dengan partial pressure-nya itu 0,2 bar. Kemudian juga dia tuh memasukkan ini fungsi dari si densitas dari senyawanya gitu ya. Jadi dia tuh dapat untuk A1-nya rumusnya adalah 40,69 eksponensial min 76.000 per RT. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita masukin nilai RT yang punya kita dapat untuk K1-nya atau nilai konstantannya adalah 5,9 kali 10 pangkat min 7 gram per mol second. Ini dia pakainya gram per mol second. Aku tandain. Ini yang dari si jurnal yang udah ada ya, udah dibuat percobaan. Nih, dia pakainya satuannya gram per mol second. Kalau yang kita hitung tadi yang manual itu pakainya ya
meter kubik per kilomol/second. Kalau misalnya kita mau rubah, ini nanti tinggal dikali densitas, yang ini tinggal dibagi densitas. Kalau misalnya mau merubah gram per mol second ke meter kubik per mol second, tinggal dibagi densitas, kalau ini tinggal dikali sama densitas. Mungkin itu aja ya sharing kali ini, semoga bermanfaat, sharing tipis-tipisnya. Semoga next video kita lanjutin lagi terkait pembahasan reaktor ya, yang lebih detail. Jangan lupa like, share, comment, dan subscribe. See you in the next video. Salam semangat pembelajar. Bye.